Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila Safa Albar di Deep Talk Milenial bersama UMJ. Di sini kita masih ngobrol-ngobrol membahas seputar karya-karya teman UMJ nih. Yuk langsung aja. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Bisa diperkenalkan dirinya? Aku di sini Marcelina dari kelompok 1B dan di sini saya sebagai sutradara. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan video pengantar dari dosen kita, Dr. Makron Sanjaya, MSOS. Jadi pada mulai semester ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi, maupun di Fakultas Agama Islam, di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam sebagai dosen pengampu, 2 mata kuliah yaitu Teknik Produksi Acara di Prodi Ilmu Komunikasi dan Pasca Produksi Media di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, saya terapkan untuk hasil dari ujian akhir semester dalam bentuk karya video. Nah, dari hal yang kami lakukan ini merupakan sebuah, ya boleh dikata sebuah langkah yang baru ya, sehingga anak-anak ini, mahasiswa ini, kreativitasnya, kemudian ide-idenya kita eksplor, kita bebaskan mereka. Saya sebagai dosen hanya memberikan koridor, batasan-batasan tentang etika dan estetika. Selanjutnya, untuk mengapresiasi dan meningkatkan rekognisi Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya sebagai dosen pengampu, ini kita kerjasama dengan TV Muhammadiyah, TVMU, hasil dari karya mereka kita siarkan di media televisi Muhammadiyah sebagai media milik Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah bersiaran digital terestrial. Diharapkan hal ini memicu semangat, kemudian juga bisa dikembangkan di masa mendatang untuk lebih baik lagi. Dan alhamdulillah dari hasil yang kami monitor, saya sebagai dosen pengampu, hasilnya sangat baik. Dan ini layak untuk disiarkan di industri penyiaran televisi. Nah, yuk kita lanjut ngobrolnya. Kak Marcelina, kalau boleh tahu, kelompok kakak ini mengambil tema apa ya? Kita di sini mengambil tema short movie, yang dimana temanya itu Hoirunas Anfa'uhum Linas, yang dimana artinya sebaik-baiknya manusia dan bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan di sini juga kita membahas sedikit tentang pertemanan, pergaulan, yang dimana kan remaja sekarang nih banyaklah pergaulan yang arahnya negatif dan positif. Dan dari saya lihat sendiri pun kebanyakan remaja sendiri pada ke arah negatif sendiri nih gitu Kak. Jadi tujuannya untuk mengedukasi teman-teman ya? Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu untuk proses produksi nih memakan waktu berapa lama ya? Nah, kita sendiri untuk produksi itu sekitaran sehari ya. Nah, ditambah kita untuk lokasi videonya juga di daerah kampus kita sendiri gitu Kak. Bisa diceritain nggak sih Kak dalam proses produksi ini ada kendala-kendala atau yang lainnya itu? Nah, untuk kendala itu kan kita lebih dominan itu outdoor ya Kak. Nah, di situ tuh banyak kendaraan yang lewat gitu, kayak noise lah gitu, suara-suaranya. Ya? Iya. Oke. Untuk nilai dakwah yang bisa diambil teman-teman nih dari short movie kelompok Kak Marcelina tuh apa ya? Kita di sini kan ngambil temanya kebaikan untuk orang lain dan manfaat untuk orang lain. Nah, kita pun untuk memberikan suatu kebaikan itu tidak memandang waktu, di mana, kapanpun gitu. Kebaikan itu pun nggak ada batasannya. Dan di sini kita ngambil tema untuk pertemanan, bahwasanya kita harus memilih suatu pergaulan pertemanan itu ke arah yang kebaikan. Boleh dekatkan yang kebaikan, tinggalkan keburukan. Sejatinya teman itu yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi Kak. Oke. Penasaran kan teman-teman sama videonya? Yuk langsung kita lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita pada hari ini kita akan membahas
Ya maaf Bu, telat. Jadi, istidraj itu adalah musibah dalam bentuk kenikmatan. Walaupun kita jarang sholat, jarang sedekah, tapi kita masih merasa cukup. Perasaan gue gak pernah sholat, tapi ekonomi gue lancar-lancar aja. Terus juga gue jarang kena masalah ya hari ini. Apa iya gue kena istidraj ya Allah? Nabila, kamu paham kan dengan penjelasan tadi? Hah? Iya Bu, saya paham. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Put, itu si Nabila bukan sih? Iya. Oh, mainnya sama terus. Udah biasa dia kan kayak gitu. Udah aja nih. Ini kita sholat yuk. Yuk. Bel, Iris. Ayo ke masjid sholat dulu sebelum masuk kelas. Hah? Iya kita mau nongkrong ya Is ya? Ngopi aja dulu. Udah duluan ya. Dah. Yaudah yuk kita aja. Yaudah yuk. Enak banget ya? Aduh, bukan main ya. Isi Bang ya. Iya Bang. Iya, pulang duluan ya. Duluan ya, hati-hati. Halo? Iya, Is. Ya, ayo. Emang mau di mana? Oh, ya udah deh, oke. Ya, ntar tunggu aja ya. Woi, jangan jaga. Iya, maaf ya, Pak. Apa iya ini teguran dari Allah? Sekarang kan gue jauh banget sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Nabila bukan sih? Iya dah. Yuk kita samperin aja. Yuk. Nabila ada dari tadi? Hah? Enggak baru? Kalian mau sholat ya? Iya. Ini mau kenanya? Terima kasih. Ya, aku duluan ya. Ada salah satu mahfuzat yang mengatakan khairul ashabi man yadulluka 'alal khairi, yang artinya sebaik-baik teman ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Maka dari itu, hendaklah kita mencari teman yang baik dan membawa kita kepada kebaikan. Karena pada sejatinya teman yang baik adalah teman yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Halo teman-teman, masih di Deep Talk Milenial bersama UMJ. Di sini kita masih bersama teman-teman yang lain. Yuk lanjut ngobrol aja. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Bisa langsung diperkenalkan? Ya, nama saya Hafiz Anggoro Dilmanto. Saya dari kelompok 2. Peran saya di sini sebagai sutradara. Oke Kak, kalau boleh tahu kelompok Kak Hafiz ini mengambil tema apa ya? Ya, kita mengambil tema short movie Kak, yang dimana kita mengambil tema lingkungan pada saat ini. Kenapa kita mengambil tema lingkungan? Karena di perkotaan ini sungguh udah banyak banget polusi Kak. Karena banyaknya pohon yang sudah hilang di perkotaan ini, makanya polusi jadi banyak kayak gitu. Oke, untuk produksinya memakan waktu berapa hari Kak? Kita cukup lama ya Kak, 3-4 ya, karena kita beda-beda tempat Kak. Yang pertama itu ada di daerah Pamulang, rumah teman kita. Yang kedua itu ada di Pondok Cabe, tepatnya di Komplek Villa Cineremas. Yang terakhir itu ada di daerah UMJ, yaitu Green Park. Oke.
Bisa nggak sih Kak diceritain selama proses produksinya, kendala-kendalanya gitu? Iya. Kendala cukup lumayan banyak ya Kak, karena kita juga masih pemula gitu bagi kita. Belajar, ya. Nah, dengan alat seadanya, dengan kemampuan kita terbatas gitu. Tapi kita melihat cara-caranya yang ada di YouTube gitu-gitu. Otodidak lah ya? Iya, otodidak. Oke. Untuk nilai dakwah nih yang bisa diambil dari tema tersebut apa Kak? Oh ya, dengan tema tersebut ya, Islam kan mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan ya. Kita berharap sih dari video ini kita bisa, terutama dari kita diri sendiri nih, supaya kita bisa menjaga alam untuk lebih bersih lagi gitu. Oke, penasaran kan teman-teman sama videonya? Yuk langsung aja. Pemirsa, seberapa bersih udara yang Anda hirup? Sadarkah Anda, udara yang Anda hirup tiap harinya makin buruk kualitasnya? Polusi tinggi di kota besar tidak hanya meningkatkan risiko stroke hingga kanker paru, tapi juga menjadi penyebab kematian terbesar kelima di dunia. Inilah fakta dan datanya. Tahukah Anda polusi udara telah menyebabkan lebih dari 4,2 juta kematian di seluruh dunia pada 2015? Health Effect Institute mencatat besarnya angka kematian global ini menjadikan polusi udara sebagai penyebab kematian tertinggi dunia. Dari jumlah ini, 2,2 juta kematian terjadi di Tiongkok dan India. Tiongkok dan India masing-masing menyumbang 1,1 juta kematian. Tiongkok memang telah lama dikenal sebagai negara dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Level partikel polutan di Beijing, ibu kota Tiongkok, hampir mencapai 40 kali ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Halo teman-teman, masih di Deep Talk Milenial bersama UMJ. Di sini kita masih bersama teman-teman yang lain nih. Yuk lanjut ngobrol aja. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan? Oke. Halo, kenalin, aku Salsabila Azahra dari kelompok 3 kelas B. Kak Salsa ini sebagai apa ya? Dalam produksi ini aku bertugas sebagai tim kreatif sekaligus talent. Oke. Di kelompok Kak Salsa ini mengangkat tema apa? Dalam produksi video ini, kelompok kita mengangkat tema
ILM, yaitu iklan layanan masyarakat, yang dimana tujuan kita untuk mengedukasi masyarakat lewat video yang iklan yang tidak terlalu panjang namun juga tidak terlalu pendek. Oke, bisa diceritain sedikit nggak Kak proses produksi ILM itu? Oke, selama produksi itu prosesnya kita hanya menghabiskan waktu kurang dari sehari ya, sekitar 5-6 jam proses syutingnya, karena memang tidak terlalu berpindah tempat. Kita hanya mengambil di tempat itu, hanya ada di kosan, terus sama ada di sekitar kampus dan universitas, di perpustakaan universitas gitu. Ada nggak sih Kak kendala-kendala pas lagi proses produksi? Kalau kendala ya selama prosesnya itu, karena kita dalam tag videonya itu kita hanya menggunakan HP. Iya, nggak pakai kamera. Pakai HP, 2 HP iPhone, dan itu juga ada beberapa yang kayak HP-nya jatuh karena emang kadang pakai tripod, kadang enggak, kayak gitu sih. Paling itu aja sih. Selebihnya fine. Oke. Nilai dakwah nih yang bisa diambil dari ILM kakak ini apa ya? Nilai-nilai dakwah yang tujuan kita ya untuk mengapa kita mengambil tema ini dan mengapa kita memproduksi ya iklan layanan masyarakat ini, agar kita bertujuan untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih peka. Walaupun memang sebenarnya sudah banyak di mana-mana ya yang sangat menggebarkan tentang jagalah kebersihan, jagalah lingkungan, jagalah kesehatan, kayak gitu. Sebenarnya sudah banyak, cuman memang harus perlu dari kepekaan diri masing-masing, karena memang dampak dari kita tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kebersihan di sekitar kita, itu dampaknya selain bagi diri sendiri, itu juga berdampak bagi orang sekitar serta alam seperti laut, hutan, ataupun tempat tinggal kita. Oke, penasaran kan teman-teman sama videonya? Yuk langsung kita lihat aja. Halo, kenalin aku Angel. Umur aku 19 tahun. Keseharian aku ya begini, setiap keluar rumah atau kemanapun selalu dititip beli bareng sama kakak yang kebanyakan request dan super bawel. Dek, kakak nitip beli minuman sama cemilan ya? Iya, nanti dibeliin. Tapi gue pulangnya agak malam. Ya nggak apa-apa, udah santai aja, yang penting dibeliin ya. Iya. Jangan lupa nggak usah pakai plastik ya nanti. Iya, bawel nih. Udah, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Masa itu aku suka banget diingetin buat buang sampah di tempatnya. Tapi emang akunya aja keras kepala. Bang, beli bang. Beli apaan? Itu minum 2 sama snack 1. Udah itu doang. Iya, itu doang bang. Lu ngeganggu gua lagi main game. Udah buruan bang. Lu mah kebiasaan dah. Repotin mulu. Nih minuman 2, terus apa lagi? Nih, ini 1. Ini doang. Iya, ini doang. Pakai plastik nggak? Udah pakai. Lu tuh pakai plastik bikin sampah aja deh. Ini lah bang. Ini berapa tuh mak? 20.000. Pas. Kembali nggak? Gak usah bang, udah. Angel, kita boleh gabung? Boleh. Oke. Baca apa? Ini tentang hukum pembuktian. Iya. Ibu. Kan penghulu baju. Ya
Iya, Kak. Ada apa ya itu? Halo, Kak. Ini aku bisa juga. Kak. Iya, tinggal diambil aja. Ini kenapa ini berisik banget di sini? Maaf Bu, ini tadi. Dia nih Bu, aku kan Iya lagi kan juga. buang sampah sembarangan Bu, makanya saya ingetin untuk dibawa aja sampahnya, jangan buang sembarangan. Iya kan Bu bisa ambil juga. Kalau mau minum, mau apa, jangan di sini, tapi di luar sana. Terus tasnya kamu taruh di loker. Minta sama petugas di depan kunci lokernya, kamu taruh di sana. Kan di sini ada tata tertibnya. Jadi kamu pahami dulu aturan-aturannya dan ikutin apa peraturan yang ada di sini. Ya, boleh ngobrol tapi nggak boleh berisik. Aduh, kok mahasiswi buang sampah sembarangan aja? Itu tadi teman saya emang gitu Kak, kepalanya keras kayak durian. Maaf ya Kak, sekali lagi. Bilangin ya ke temennya jangan buang sampah sembarangan. Iya, makasih. Gajah dan rusa liar di Sri Lanka makan sampah plastik. Seekor besut mati membusuk di Bangka Selatan. Pemerintah, astagfirullahaladzim. UMJ, laporan denda atas nama Angelina Puspita. Kami telah menerima bukti video berupa pelanggaran peraturan dengan denda Rp500.000. Aduh ya Allah, aku udah buang sampah berapa banyak ya di kampus. Tolong dibayarkan di kantor sekretariat. Aduh. Buang sampah sembarangan terlihat sepele di tengah masyarakat. Ada yang menyalahkan pemerintah, ada yang menyalahkan dinas sosial. Siapa yang salah sebenarnya? Kita lihat di lautan sudah banyak yang terbunuh binatang-binatang yang ada. Ada polusi di Jakarta, polusi di ibu kota mulai meningkat karena orang-orang membakar sampah-sampah yang tertumpuk-tumpuk. Maka Buanglah sampah pada tempatnya sebelum kamu terkena imbasnya. Halo teman-teman, masih di Deep Talk Milenial bersama UMJ. Di sini kita masih bersama teman-teman yang lain nih. Yuk kita lanjut ngobrol aja. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan? Ya, perkenalkan nama saya Ega Rafdi Mustafa dari KPI 4B. Saya di sini sebagai sutradara. Oke. Kelompok Kak Ega ini mengambil tema apa ya? Di sini saya mengambil tema kuliner. Kuliner? Iya. Oke. Tujuan mengambil tema kuliner ini bisa diceritain Kak? Tujuannya karena saya di situ juga penasaran gitu dengan kuliner ini dan ingin beda aja dengan yang lain. Soalnya kan banyak yang saya lihat juga dari kelas A atau B itu ngambil tema short movie gitu. Okay. Makanya saya ngambil tema ini gara-gara waktu itu dosennya juga ngirim contoh kuliner gitu tentang kuliner. Makanya saya ngambil dari situ. Oke, Kak, bisa nggak sih Kak diceritain selama membuat konten itu gimana nih seru-serunya gitu? Oh iya, kalau itu ya dari awal sih kita juga emang komunikasi juga di grup soalnya gara-gara waktu itu udah shoot juga pertama tapi itu gagal, makanya di situ juga langsung diubah tema lagi. Oh berarti sebelumnya belum bukan kuliner ya Kak? Bukan, waktu itu udah shoot juga short movie gitu tapi banyak kendalanya lah. Kameranya, videonya ada yang nggak kerekam, suara-suaranya ada yang nggak kerekam, kurang jelas lah begitu. Yeah. Nah makanya di hari itu udah mepet dengan deadline, makanya saya langsung ambil keputusan buat ngambil tema kuliner ini karena ya menurut saya itu simple dan ya nggak ngabisin waktu banyak gitu. Jadi satu tempat yaudah itu aja. Dan makanya saya kenapa ngambil keputusan di Muara Karang karena ya tempatnya lumayan enak gitu. Saya ngeliat juga dari sosial media gitu. Ikan-ikannya, aneka makanannya itu kita yang milih sendiri, kita yang nawar, kita yang belanja gitu. Tempatnya kita juga milih di mana. Lebih ke situ sih. Makanya saya nyoba penasaran gitu. Worth it gak nih tempat gitu. Terus menurut Kakak worth it nggak tempat Muara Karang ini? Cukup worth it sih, tapi balik lagi kalau ke sana tuh sebisa mungkin kita harus nawar dan jangan langsung terpatok dengan harga yang udah diajukan dari pihak sananya. Karena harganya emang rada cukup mahal gitu emang kalau nggak bisa nawar. Oke. Penasaran kan teman-teman sama videonya? Yuk langsung kita lihat aja. Pasti warga Jakarta udah nggak asing lagi nih sama Pasar Ikan Muara Angke. Pasar ikan yang terletak di Jalan Pendaratan Ikan nomor 8 Muara Angke. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan ikan terbesar se-Asia loh guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, saya Dea Mardiana. Saya Faizal Rahmatullah. Pada kesempatan ini kami akan mereview berbagai jenis seafood yang ada di Pasar Muara Karang. Yuk ikutin keseruan kami. Yuk. Tempatnya kayak gini guys, ada lorong-lorong dan di sini tuh super sibuk banget kegiatannya. Di sini cukup becek, tapi menurut kami bersih sih. Mostly pedagang di sini jualnya ikan, mulai dari yang kecil, yang besar, lobster, cumi-cumi, udang dan lain sebagainya. Aku saranin sih kalian kalau kesini pakai sandal jepit aja ya, karena jalannya cukup becek dan banyak genangan airnya. Tapi nggak kayak kenangan mantan kok, hehehe. Sudah sampai di pasar ikannya, kami cukup bingung karena banyak banget pilihan ikan-ikannya. Menurut kami, ikannya cukup segar dan pelayanannya juga ramah. Nah, aku di sini beli lobster yang besar-besar banget. 1 kilo itu dapat sekitar 4 lobster. Aku juga beli udang gala. Ini udangnya besar-besar banget, guys. 1 kilo itu dapat 14 piece. Jadi, kira-kira satu udangnya berarti 70 gram, guys. Dan aku juga beli cumi dan terakhir aku beli ikan kue. Pokoknya kalau kalian kesini harus pinter-pinter nawar ya, karena harganya juga cukup menguras kantong. Setelah kita pilih-pilih perikanan, langsung kita diarahin sama pelayan dari salah satu restoran. Ternyata setelah kita masuk, banyak sekali rekomendasi rumah makan untuk memasak ikan-ikannya. Jadi kita bisa langsung makan di tempat dengan suasana pinggir laut yang indah. Untuk biaya masak di sini cukup terjangkau dengan senilai 30.000 untuk per kilo ikannya. Untuk harga perikanan yang dijual itu per kilo ya guys, dengan varian harga yang berbeda-beda. Jadi guys, di sini ada beberapa tempat untuk kita masak. Kita bebas untuk memilih tempatnya loh teman-teman. Nah, kalau aku masaknya di Daeng Kumis. Menurut aku worth it sih, mulai dari harga, pelayanan, dan tempat untuk makannya. Di sini kita bisa memilih 2 pilihan ruangan, yaitu outdoor dan indoor. Kalau aku lebih memilih ruangan yang outdoor agar lebih dapat menikmati keindahan laut dan juga mengenang masa lalu. Hehehe. Jadi teman-teman, selain kita bisa menikmati seafood yang enak dan fresh di sini, kita juga bisa menikmati Dan melihat pemandangan laut yang sangat indah nih. Buat teman-teman yang mau kesini langsung aja ya. Jadi makanan kita udah datang semua nih. Ada lobster lada hitam, ada cumi saus tiram, ada lobster saus tiram, ada udang gala, sama ada ikan kue. Dan kita di sini juga dapat gratis 3 sambal dan jajan. Presini ya guys. Mantap guys. Ini kita cobain dulu ya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian keseruan kita pada hari ini. Kita lanjut makan dulu ya guys. Komen di bawah kita harus kemana lagi. Bye-bye. Oke teman-teman, itu dia sedikit cerita dari teman-teman KPI UMJ Angkatan 2021 dalam produksi video tugas akhir mata kuliah pasca produksi dengan dosen Dr. Makrun Sanjaya MSOS. Semoga dapat menginspirasi dan menambah wawasan. Saya Nabila Safa Albar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.